Tocando sua xereca, oi cadu, 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 cadu. What's up? Balik lagi sama aku, Cok. Ya, di sini setelah sekian lama nggak upload video, lama juga nggak upload video sini Kev Pradana for President karena ya bantu-bantu COVID, jadi relawan COVID ya. Beberapa hari yang lalu juga udah, nggak beberapa hari yang lalu sih, beberapa waktu lalu juga udah di-share ya sama organisasi, salah satu organisasi juga. Jadi ya jarang lah untuk upload video konten di YouTube gitu ya. Oke guys, jadi jadi di video kali ini di era new normal guys, udah new normal aja kemarin COVID ya. 7 hari berturut-turut Kev Pradana for President, Kev Pradana for President bikin video buat kalian ya. Jadi kegiatan-kegiatannya Kev Pradana for President sendiri waktu COVID itu apa, 7 hari berturut-turut ya guys. Setelah itu aku ikut relawan COVID lah, ini membantu ini dan lain sebagainya. Kalian juga pasti bakalan gitu juga, kalian juga pasti kayak gitu kan, ya kan? Oke. Jadi sekarang ini era new normal, sudah memasuki era new normal. Banyak juga orang yang sudah memulai usahanya, memulai ide kreatifnya dia seperti apa untuk era new normal ini. Jadi di sini aku cuma mau ngasih saran aja sama kalian. Bukan ngasih saran sih, ngasih beberapa motivasi buat kalian, khususnya buat anak-anak muda Indonesia ya. Buat anak-anak muda Indonesia, inget ya, di era new normal ini kalian sudah mulai lagi untuk melakukan aktivitas. Meskipun ada protokol-protokol kesehatan yang harus kalian patuhi, melakukan lagi usaha kalian, baik itu yang sudah jalan maupun yang baru mau mulai jalan gitu. Nah, di sini khusus untuk yang baru mulai jalan ya, yang baru mulai jalan di era new normal kayak gini ya, yang kemarin diomong orang-orang kalau misalnya online itu lebih baik sekarang, online itu lebih jalan sekarang di era COVID kemarin itu, terus era new normal juga begitu, seperti itu. Cuman ya digital juga pasti bakalan oke gitu. Sampai kapanpun digital juga pasti bakalan oke. Kalian jualan apapun di digital dengan konsep yang bagus, dengan jualan produk yang oke, dengan ide kreativitas yang oke juga, jualan apapun juga pasti bakalan laku di digital. Tapi aku mau kasih motivasi sama kalian untuk yang baru mulai usaha di era new normal ini. Untuk pertama ya, untuk kalian jangan takut untuk memulai usaha. Apapun itu ide kalian, kreativitas kalian yang ada di otak kalian, setelah lama kalian ini mendekam di rumah, mungkin 3 bulan 4 bulan kalian mendekam di rumah karena corona ya. Sekarang sudah mulai new normal, mungkin corona juga belum sepenuhnya pergi, cuman kalian harus mematuhi protokol-protokol kesehatan, kebersihan yang ada dari pemerintah, kalian harus patuhi itu. Yang pertama, untuk kalian yang mau usaha, yang mau berusaha, mulai usaha, yang pertama adalah jangan takut untuk memulai usaha itu. Jangan takut untuk memulai usaha itu. Kalian berpikiran kalau misalnya usaha ini udah banyak. Kalau misalnya contohnya kemarin ya, di era corona itu banyak yang jualan online makanan. Tapi kalau misalnya di era new normal ini kalian mau jualan makanan, silakan dengan kreativitas kalian. Jangan berpikiran kalau misalnya kemarin tuh udah ganggu banget nyamuk anjing. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian usaha makanan itu udah ada, ini udah ada ini. Janganlah guys. Jadi kalian itu punya prinsip berperang dalam arti kreativitas, perang inovasi. Jadi kalau misalnya inovasi kalian lebih baik daripada yang sudah ya, Kalian tuh jangan takut, kalian tuh jangan menyerah, kalian tuh jangan minder, jangan insecure duluan, ya kan? Janganlah. itu yang pertama. Kalian harus memulai, jangan takut. Pokoknya jangan takut apapun lah itu. Oke? Yang kedua, kalian harus mempersiapkan inovasi kalian dari kreativitas kalian yang ada di pikiran kalian itu seperti apa. Yang sudah ini seperti ini nih. Kan ada nih sudah contoh misalnya makanan. Udah banyak contoh makanan yang dijual waktu era corona kemarin online, kan udah banyak. Lah kalian mau niru atau mau membuat hal yang baru, itu terserah kalian. Kalau misalnya mau niru, silakan kalian modifikasi lagi, jangan tiru 100%. Kalau misalnya kalian mau bikin hal yang baru, bikinlah hal yang menurut aku di sini, menurut aku kalian ikutin yang mainstream aja.
jangan yang out of the box. Kalau misalnya out of the box sih ya nggak masalah sih, cuman kalau misalnya pengalaman aku di sini, kalau misalnya out of the box tuh untuk memperkenalkan hal yang masih jarang di masyarakat itu agak susah, kecuali kalau misalnya kalian tuh punya passion, memang benar-benar passion di bidang itu, dan kalian udah oke di bidang itu, dan kalian dikenal masyarakat atau lingkungan kalian ada di bidang itu yang nggak mainstream maksudnya ya. Itu jadi yang kedua itu kalian harus memikirkan konsep atau inovasi kreativitas kalian yang ada. Jadi benar-benar disiapkan dulu, jangan asal buka terus habis gitu asal buka kalian nggak laku, kalian mutung gondok. Jangan lah bro, gondok ya, jadi menyesal gitu, jangan. Yang ketiga, benar-benar persiapkan breakdown rincian kalian kalau misalnya harus ini pengeluaran berapa apa aja yang harus dibeli untuk melakukan usaha itu. Jadi jangan asal, harus ada breakdown. Kalian harus mikirkan beli ini untuk pertama kali, kalian harus beli ini. Nah, jadi namanya ketemunya berapa, kalian jual berapa, HPP-nya nanti ketemu kan, habis gitu jualannya berapa, nah profitnya berapa. Tapi untuk sekarang yang mulai usaha jangan memikirkan tentang profit dulu. Kalian harus memikirkan tentang pengeluaran dulu. Kalau misalnya kalian mau usaha juga harus berani rugi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau usaha itu ada resikonya. Resikonya adalah 50-50. Entah itu laku, entah itu nggak laku. Entah itu cuan, entah itu enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut aku di sini lakukan aja dulu. Jadi harus ada breakdown sebelumnya. Jadi perhitungan itu penting. Cuman kalau misalnya niat sudah lakuin aja. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya udah basah, ceburin aja langsung gitu kan maksudnya. Yang pertama tadi jangan takut untuk mulai usaha. Yang kedua, kalian harus mengeluarkan konsep kalian dulu. Yang ketiga, kalian harus breakdown. Yang keempat ini kalian harus menemukan momen di mana hal atau barang yang kalian jual itu laku. Konsep harus dibawa kemana. Nah, jadi kalau misalnya di manajemen itu ada positioning, terus pricing, terus habis gitu ya itulah pokoknya ya, konsep marketing ya. Membuat suatu hal itu gampang, tapi menjualnya itu yang susah. Oke, jadi marketingnya harus jalan. Gimana caranya? Terserah kalian. Mau digital, mau offline, mau online, atau gimana pun, mau kalian bikin aplikasi sekalipun, terserah. Di sini semua hal yang bisa dijual secara positif adalah hal yang sah. Gitu. Jadi di sini review lagi guys, review lagi dari pertama. Yang pertama, jangan takut untuk mulai usaha. Yang kedua adalah kalian harus memikirkan konsep dengan benar-benar matang yang kalian jual ya. Jadi konsep packaging kayak atau apa dan sebagainya itu. Yang ketiga, kalian harus melakukan breakdown itu dalam arti perhitungan secara matang. Yang keempat, yang terakhir adalah yang terakhir adalah kalian harus memikirkan tentang marketing. Cara membuat hal itu semuanya itu mudah, apapun mudah. Kalian mau buat baju, kalian mau buat makanan dan sebagainya, kalian mau belajar di internet pun ada gitu, mudah. Tapi menjualnya itu yang susah. Oke? Ya, mungkin 4 hal itu dulu yang mau aku sampaikan ya ke kalian. Dan satu lagi guys, jangan di skip dulu. Dan satu lagi, kalau misal kalian terhalang oleh modal, apa yang bisa kalian lakukan untuk memulai usaha atau mengumpulkan uang? Salah satu caranya adalah menjadi perantara, entah itu reseller, entah itu broker, entah itu perantara. Bisa broker tanah, bisa broker inilah, bisa reseller parfum lah, reseller kecantikan dan sebagainya, whatever. Salah satu cara untuk kalian yang keterbatasan modal, keterbatasan materi untuk memulai usaha, salah satu caranya adalah dengan menjadi pihak ketiga. Oke, untuk kalian mengumpulkan modal lagi untuk membuat usaha yang kalian suka. Oke, ingat, yang terakhir ini yang paling penting ya kan. Banyak banget nanti pasti bakalan ditanyain sama kalian, gimana caranya melakukan usaha tapi keterbatasan oleh modal. Memang modal itu harus dibentuk dulu guys. Memang modal itu harus dikumpulin dulu gitu. Nggak bisa sembarangan juga. Bisa aja ada yang rezeki dipinjemin sama orang tua, bisa pinjem sama bank. Kalau misalnya kalian terlalu pinjem sama bank juga bisa, tapi kalau misalnya terlalu beresiko ini nggak usah ya kan. Salah satu caranya aku kasih saran di sini adalah menjadi
Pertama, reseller bisa dikatakan reseller, bisa dikatakan broker, bisa dikatakan perantara. Tapi yang positif, oke? Yang positif dalam arti apa? Harus jujur, nggak boleh ngentit, nggak boleh curang. Nah, pokoknya harus jujur. Semuanya hal yang kita lakukan dengan jujur itu adalah akan mendapatkan hal yang bagus. Yang penting sabar aja, sabar. Oke? Dari situ kalian bisa mengumpulkan dana untuk kalian membuat usaha yang kalian senangi sendiri. Jadi salah satu caranya usaha tanpa modal itu seperti itu. Banyakin channel, banyakin link supaya kalian itu banyak temen dan kalian juga pasti banyak pengalaman di situ, mendapatkan banyak pengalaman di situ. Oke. Ya itu dulu yang mau aku sampaikan di sini. Di era new normal ini kita harus smart untuk melakukan suatu hal supaya ekonomi kalian tuh nggak nyandet, oke? Nggak nyandet, pokoknya harus happy, harus semangat, sabar untuk menghadapinya dan niat. Itu dulu yang bisa aku sampaikan di sini. Jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel dari Kev Pradana for President, karena ya kita nanti bakalan ngasih tips and triknya untuk kalian apapun untuk anak muda Indonesia khususnya. Ciao. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.